Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya berdoa damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita dan biarlah setiap kita ada dalam anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, kembali lagi dalam devotion. Saya Pendeta Yosua Gunawan dan saya percaya dalam 10 minggu ini kita belajar tentang God is atau siapakah Tuhan itu. Saya percaya bahwa pengenalan yang benar akan membawa kepada keyakinan yang benar dan keyakinan yang benar akan membawa kepada kehidupan yang benar. Karena itu kehidupan kita ditentukan oleh kepada siapa kita percaya dan juga berharap. Nah, sebelum kita masuk dalam minggu terakhir ini, perenungan kita tentang God is, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang membukakan hati kami, biarlah Engkau sendiri yang berbicara pribadi lepas pribadi, sebab kami percaya bahwa perkataan manusia terbatas, tetapi Injil kebenaran firman-Mu tidak terbatas Tuhan. Biarlah Engkau urapi setiap kami semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini tema saya adalah God is Jesus Christ. Atau Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Atau kita bisa balik, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah saya akan ambil ekspositori dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Nah, di ayat 15 Rasul Paulus menuliskan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, mengapa ayat ini pertama kali keluar dengan perikop keutamaan Kristus? Lalu Rasul Paulus langsung menjelaskan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus di penjara, Bapak Ibu. Ya, nah ada jemaat Kolose yang sudah dibangun, lalu digembalakan, istilahnya saya gembalakan oleh Epaphras. Lalu adanya masalah di sana, adanya sebuah konsep pemikiran atau konsep keyakinan yang berbeda di sana, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini. Nah, apa sih yang terjadi dalam Kolose, Bapak Ibu? Di Kolose itu adalah kota kecil di Asia kecil yang sekarang Turki, gitu ya. Nah, di sana itu ada di dalam pengaruh Yunani Barat dan Yahudi Timur, sehingga bertemu di sana, sehingga kepercayaan mereka dibuat keyakinan seperti itu, sehingga adanya dualisme. Dualisme mengatakan bahwa memiliki dua prinsip. Yang baik tidak bisa bersentuhan dengan yang jahat tidak bisa bersentuhan dengan baik. Yang baik adalah roh, yang jahat adalah jiwa atau tubuh. Nah, sedangkan manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga kalau seandainya orang mau rohnya tinggi, maka dia harus menghancurkan jiwanya, dia harus menghancurkan tubuhnya, dia harus menyiksa dirinya supaya kerohaniannya bertumbuh. Nah, itu terjadi di Kolose sehingga adanya kekacauan atau kesalahan keyakinan sehingga Rasul Paulus menuliskan seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita baca di Kolose 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, dikatakan seperti ini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Nah, ada kata-kata dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Nah, Rasul Paulus menuliskan ini ya karena Rasul Paulus yakin bahwa jemaat di Kolose dikuatkan oleh kuat kuasanya. Tetapi Kolose tidak seperti itu. Kolose berpikir bahwa ya kalau aku kuat karena ada dewa lain yang memberikan kekuatan kepada saya. Bahkan prinsip mereka mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dewa-dewa kecil untuk disembah. Jadi minggu ibadah gereja, tapi kalau Senin ada dewa matahari, ada dewa perang, ada dewa cinta, ada dewa keberhasilan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi di Kolose ayat 12 sampai dengan ayat 14 berkata, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anak yang kasih. Di dalam Dia kita miliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Setelah itu barulah dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung
lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, hal yang pertama yang mau saya sampaikan, bahwa kata gambar Allah diambil dari kata eikon, yang artinya gambar, yang artinya ikon, representatif. Ya, Kristus adalah rupa Allah, Dia memiliki hakikat Allah. Kristus bukan diciptakan menurut gambar Allah seperti manusia, tapi Ia adalah gambar Allah. Perhatikan Ibrani 1 ayat 3 berkata, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yohanes 1 ayat 14 berkata, ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Bapak Ibu dan Tuhan, ini adalah ayat-ayat pendukung untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan ciptaan, Dia adalah gambar Allah. Kalau orang mau melihat Bapa, tentunya dia harus melihat Allah terlebih dahulu. Lalu dikatakan yang sulung atau yang utama, prototokos atau protos, yang artinya yang ada pertama, yang ada terdahulu, yang ada semula, dan yang ada sebelum. Karena itu ayat ini menyimpulkan bahwa Ia adalah gambar Allah, ya, yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ada 3 poin yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu secara cepat. Ya, yang pertama, Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Nah, coba Bapak Ibu baca di rumah, ya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, berapa kali kata segala sesuatu itu dituliskan. Ya, saya baca secara cepat. Ya, Kolose 1 ayat 15 mengatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16 mengatakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ya, ayat 16 juga mengatakan maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17 berkata Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ayat 18 mengatakan sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, ayat 20 mengatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Nah, ada 8 kali kata segala, kata seluruh, kata segala sesuatu yang ditulis dari 5 ayat ini. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa Dialah sumber dari segala sesuatu. Tuhan bukan menciptakan dari ada menjadi lebih baik, no. Tapi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Spesialis Tuhan adalah menciptakan dari yang tidak ada, sama sekali tidak ada, bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Tetapi Ia menciptakan sesuatu. Nah, Ialah sumber dari segala sesuatu. Nah, segala sesuatu di dunia ini ada karena tompangannya Dia, karena kuasa firman Dia. Karena tanpa Dia, maka dunia ini tidak akan berdiri. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, hari ini yuk kita belajar bersama-sama bahwa Dia, utamakan Dia dalam segala sesuatu. John Piper mengatakan Yesus Kristus adalah subjek dari segala sesuatu, sedangkan manusia hanyalah objek dari sesuatu. Jadi kalau kita tahu kita objek, jangan jadikan Yesus Kristus sebagai objek. Banyak Bapak Ibu orang-orang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu subjek. Yesus Kristus itu objek, aku adalah subjeknya. Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Tapi kalau kita mengutamakan Yesus Kristus yang sumber dari segala sesuatu adalah subjek dan kita adalah objeknya. Kita cuma berkata, Tuhan aku berserah, bawa kemanapun engkau pergi. Aku percaya tanganmu menyertai. Karena itu Bapak Ibu, Agustinus juga berkata, tanpa manusia Tuhan adalah Tuhan. Tapi tanpa Tuhan, manusia tidak akan menjadi manusia. Hari ini apa yang engkau perlukan, apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau sedang alami. Yuk kembalilah kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah. Dialah Yesus Kristus. Dialah sumber dari segala sesuatu. Yang kedua, ya, bahwa segala sesuatu yaitu di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan dengan Dia. Nah, dalam ayat 15-20 Bapak Ibu bisa baca kata Dialah. Sebelumnya ada kata apa? Saya kasih contoh ayat 16, karena di dalam Dialah, ya, oleh Dia dan untuk Dia.
Nah, ayat 17 mengatakan di dalam dia. Ayat yang ke-19 mengatakan di dalam dia lagi. Ayat 20 mengatakan oleh dialah dan dengan dirinya. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Bapak Ibu, segala sesuatu ada di dalam dia dan oleh karena dia. Dan baiklah itu untuk dia dan berjalan bersama-sama dengan dia. Nah, ini harus menjadi konsep pemikiran kita bahwa soli deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pak, saya sedang mengalami masalah keuangan, saya ingin berhasil. Bapak Ibu, ya ambillah pekerjaanmu, ya dan biarlah di dalam Tuhan dan oleh Tuhan, ya dan pekerjaanmu untuk Tuhan dan engkau berjalan dengan Dia. Tuhan, aku perlu kasih sayang, aku perlu cinta. Bapak Ibu, engkau bisa menemukan cinta di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia dan dengan Dia. Aku perlu mendapatkan kesehatan. Kesehatan ada di dalam dia, oleh dia, dan biarlah itu untuk dia, dan kita berjalan bersama dengan dia. Aku memerlukan keberhasilan, kesuksesan. Aku memerlukan profit. Aku memerlukan promosi. Promosi ada di dalam dia, dan diberikan oleh dia, dan biarlah promosi itu untuk dia, dan kita berjalan bersama-sama dengan dia. Kalau kita punya prinsip seperti ini Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini yuk, di saat engkau melakukan segala sesuatu, ya ingatlah di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan dengan Dia. Di saat engkau melihat bisnismu, percayalah itu semua ada di dalam Dia, dan itu semua karena oleh kasih karunia Dia, dan biarlah itu untuk kemuliaan Dia dan berjalan bersama dengan Dia. Di saat engkau melihat anakmu, cucumu dan sebagainya, suamimu atau istrimu, ingatlah Bapak Ibu bahwa semuanya ada di dalam Dia dan oleh Dia, untuk Dia dan bersama-sama dengan Dia. Hari ini Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Segala sesuatu adalah dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan dengan Dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu Tuhan, yaitu Kristus memperdamaikan dan mengubahkan kehidupan kita. Dikatakan ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang ini ya diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Ayat terakhir saya Bapak, ya Kolose 1 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab itu kamu harus bertekun dan dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan, dan jangan mau digeser dari pengharapan. Bapak Ibu, banyak Injil di luar sana, ya banyak orang yang berusaha menyerang, tapi tetaplah berpegang pada pengharapan Injil, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita, dan percayalah Dia sendiri yang memberikan kekuatan. Di dalam Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan berjalan bersama dengan Dia. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka yang mengalami masalah, setiap mereka yang mengalami sesuatu yang mungkin membuat mereka tidak nyaman, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau sumber dari segala sesuatu, Engkau bisa menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, dan biarlah oleh kuat kuasa-Mu Engkau menopang setiap kami semua. Kami mau berdoa yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus teruslah berbicara, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.